Halo wargi, jumpa kembali di channel YouTube Kota Subang. Kali ini kita akan mengunjungi spot-spot menarik yang ada di pusat Kota Subang, di mana dalam 5 tahun terakhir dalam masa kepemimpinan Hajur Himmat sebagai Bupati, di pusat Kota Subang telah dibangun berbagai fasilitas publik baru maupun hasil renovasi. Lokasi pertama yang kita kunjungi adalah Alun-Alun Subang. Alun-Alun Subang kini menjadi lokasi favorit warga Subang untuk berwisata di pusat kota. Sekarang ini kita sudah berada di alun-alun Kota Subang, pasti udah pada tahu dong ya. Nah, memang ketika kurang lebih sekitar setahunan yang lalu lah ya, jadi suasana alun-alun Subang memang tidak seperti ini. Kalau misalkan sekarang wajah baru, udah gitu juga banyak tempat-tempat instagramable, tempat buat ruang keluarga, ruang santai, dan bahkan jadi ada jogging track untuk bisa berlari. Nah, ini merupakan salah satu hasil karya tentunya pemerintahan Kabupaten Subang sebelumnya yang dipimpin oleh Kang Haji Ruhimat atau yang biasa kita panggil Kang Jimat. Dan tentunya tidak hanya alun-alun Kabupaten Subang, tapi juga masih ada beberapa tempat lain seperti Stadion Persikas, lalu juga ada Lapang Bintang, dan ada Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang. Nah, sekarang kita akan coba tengok seperti apa suasana yang ada di sini, ya, di alun-alun Kota Subang, di mana ini merupakan sebuah tempat yang sekali lagi, kalau misalkan dulu tidak seperti ini, tapi sekarang benar-benar instagramable dan asik dipakai untuk jalan-jalan maupun juga santai, sekaligus juga liburan keluarga. Yuk, kita akan coba tengok. Setiap hari, terutama pada pagi dan sore hari, alun-alun Subang selalu dipadati oleh warga Subang, baik warga yang berolahraga maupun yang sekedar bersantai bersama keluarga. Kini, di alun-alun Subang juga kerap dilaksanakan berbagai event yang menarik. Renovasi alun-alun Subang dilaksanakan pada masa pemerintahan Hajur Himmat dengan anggaran dari Provinsi Jawa Barat. Renovasi dilaksanakan sejak Maret 2023 dan berhasil diresmikan pada tanggal 28 November 2023. Alun-alun Subang memiliki berbagai fasilitas dan spot menarik seperti Amphitheater Benteng Pancasila, Gapura, pendopo, jogging track, air mancur, food court, taman bermain anak, dan skatepark. Lokasi kedua yang kita kunjungi adalah Stadion Persikas. Stadion ini direnovasi pada masa kepemimpinan Bupati Hajur Himmat sebanyak 2 tahap. Renovasi Stadion Persikas ini merupakan komitmen kepemimpinan Hajur Himmat dalam meningkatkan prestasi olahraga khususnya sepak bola di Kabupaten Subang. Dari alun-alun Kabupaten Subang, kita bergeser teman-teman ke Stadion Persikas ya. Jadi ini juga merupakan salah satu karya yang dibangun pada masa kepemimpinan Kang Jimat. Nah, di mana tentunya ini punya histori tersendiri karena setelah dibangunnya ataupun juga istilahnya direnovasi ya untuk infrastruktur di Stadion Persikas ini, ketika Persikas Subang lolos Liga 2, jadi ini bisa dipakai dan juga dipergunakan. Nah, jadi kalau misalkan warga Subang pengen mendukung Persikas, itu nggak perlu jauh-jauh harus ke stadion luar kota, tapi bisa langsung tentunya di sini. Luar biasa banget kan, tuh lihat, keren. Seiring dengan renovasi Stadion Persikas, tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Subang yaitu Persikas tahun ini bisa berlaga di Liga 2 Nasional. Yang tak kalah membanggakan, warga Kabupaten Subang bisa menyaksikan tim berjuluk Singa Subang tersebut berlaga di stadion bersejarah yaitu Persikas Subang yang telah direnovasi. Selanjutnya kita beralih ke Lapang Bintang. Lapang Bintang Subang yang dulu tak terawat kini menjadi lokasi favorit warga Subang untuk berolahraga. Nah, jadi teman-teman, setelah dari Persikas Subang, ini nggak jauh dari sana juga ada satu kawasan yang biasa dipakai untuk olahraga ya, maupun juga area publik. Jadi di sini ada Lapang Bintang. Jadi sebelahnya Lapang Bintang, yang dulunya ini juga merupakan sebuah lapang yang bisa dikatakan nggak terlalu terurus sampai sekarang tuh lihat, ini benar-benar ramai banget ya. Jadi ada jogging track, terus juga ada banyak wahana permainan untuk anak-anak, ada juga UMKM. Jadi sekali lagi, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa banget. Jadi Subang udah mulai ramai dan banyak wahana ataupun juga ruang untuk keluarga. Keren-keren. Sejak direnovasi pada masa kepemimpinan Kang Jimat tahun 2020 lalu, kini setiap pagi dan sore ratusan warga Subang selalu memadati lapangan Bintang ini. Apalagi kalau weekend tiba, lokasi ini pasti diserbu masyarakat Subang. Ada yang jogging di trek warna-warni, ada yang bermain bulu tangkis, ada yang bersepeda, ada pula yang sekedar cuci mata menikmati suasana pagi atau sore di ruang terbuka di pusat Kota Subang ini. Di lokasi ini juga terdapat menara merah putih. Menara yang selesai dibangun pada tahun 2023 lalu ini bisa menjadi latar belakang untuk bersuah foto. Lokasi keren lainnya yang ada di pusat Kota Subang adalah Perpustakaan Daerah. Perpustakaan daerah yang representatif ini dibangun pada masa kepemimpinan Hajur Himmat sebagai Bupati. Perpustakaan ini dibangun Kang Jimat dalam upaya meningkatkan literasi dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Subang.
Nah, wargi, sekarang ini saya sudah berada di daerah Pasir Kadembi, tepatnya Jalan Raya Subang, Bandung. Ini sedang ada di depan perpustakaan daerah Kabupaten Subang. Ini juga merupakan salah satu fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh masyarakat Subang setelah tadi di alun-alun, ya, terus juga ada Persikas, ada lapang bintang. Ya, memang tidak hanya untuk rekreasi maupun juga olahraga, tapi perpustakaan daerah ini juga merupakan salah satu pembangunan yang memang untuk meningkatkan IPM ataupun juga indeks pembangunan manusia, dan salah satunya melalui pendidikan ataupun juga minat baca. Nah, jadi dari sekian banyak fasilitas publik yang sudah dibangun pada saat Kang Jimat memimpin, ini memang luar biasa sekali ya. Tentunya mari kita manfaatkan, dan yang paling penting adalah jaga. Jangan sampai hal ini tentunya hanya dibangun saja tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, yang pada akhirnya akan kembali terlantar. Bukan hal mudah untuk mewujudkan gedung perpustakaan bertaraf nasional ini di Subang. Kang Jimat ketika itu berupaya melakukan lobi-lobi Perpustakaan Nasional Jakarta agar mendapat dukungan untuk pembangunan perpustakaan megah di Subang. Hingga akhirnya, perpustakaan daerah yang representatif ini bisa terwujud pada akhir masa jabatan Kang Jimat di akhir tahun 2023. Yang tak kalah keren, Kabupaten Subang juga memiliki museum daerah yang modern. Museum Daerah Subang atau lebih dikenal dengan Museum Wisma Karya direnovasi dan diresmikan pada masa kepemimpinan Haji Rohimat. Museum ini memiliki koleksi lengkap yang menggambarkan Subang dari masa prasejarah hingga masa kini. Berbagai koleksi museum tersebut ditata dengan tampilan modern dan apik. Beberapa koleksi museum yang menarik diantaranya replika kerangka gajah purba, replika kerangka manusia purba, bejana perunggu, patung Hofland, dan masih banyak lagi koleksi lainnya. Sementara itu, di samping museum terdapat skywalk yang bisa dimanfaatkan untuk tempat bersantai selepas berkunjung ke museum. Tempat ini juga banyak digunakan terutama untuk anak-anak muda mengerjakan tugas sekolah bersama ataupun sekedar menghabiskan waktu bersama teman dan sahabatnya. Selain berbagai tempat menarik tersebut, pada masa kepemimpinan Haji Rohimat juga sedikit banyak terdapat perubahan di beberapa sudut kota. Di antaranya dengan dibangunnya Taman Kota di Jalan KS Tubun dan S. Parman, serta pembangunan dan renovasi gapura selamat datang di setiap batas kota Subang. Semoga ke depan akan semakin banyak lagi perubahan yang terjadi di Kabupaten Subang, sehingga menjadi kebanggaan untuk warga Subang.